Restorasi Meiji telah berhasil mengubah bangsa Jepang dalam tempo 4 dekade. Begitu pula dengan Korea Selatan. Reformasi era Kim Dae-jung hanya dalam kurun waktu 4 dekade berhasil membawa Korea Selatan menjadi negara maju. Kemudian diikuti Cina. Reformasi ekonomi yang dijalankan sejak 1978 telah membuat Cina menjadi negara adidaya seperti sekarang. Kita tidak bisa pungkiri, keberhasilan-keberhasilan tersebut ditopang oleh ilmu pengetahuan, riset, dan teknologi yang berujung pada kemampuan peningkatan dalam produksi. Mereka telah berkembang menjadi bangsa produsen yang handal, bukan menjadi bangsa konsumen. Sebelum Korea Selatan dan Cina melakukan reformasi di negaranya, Indonesia sebenarnya telah jauh-jauh hari terlebih dahulu maju dalam dunia riset dan teknologi. Pada tahun 1965, Bung Karno yang dikenal dengan negarawan besar dan sangat visioner di hadapan seluruh veteran Indonesia berlokasi di Istana Bogor, pernah menggelorkan tantangan kepada para peneliti asal Indonesia untuk membuat baju dari batu. Ya, kalian tidak salah mendengar, membuat baju dari batu. Bung Karno menugaskan kepada ITB sebagian kimia teknik untuk mewujudkan keinginan itu. Kala itu, Insinyur Wibowo Suryo terpilih menjadi salah satu anggota tim yang mendapatkan tugas tersebut. Beliau menceritakan kepada Profesor Subagio betapa semua anggota tim sangat bersemangat dalam mengemban tugas dan mewujudkan keinginan Bung Karno. Dimulai dari membuat kalsium karbida dari batu gamping, kemudian mereaksikan karbida dengan air untuk menghasilkan asetilena yang kemudian melalui beberapa proses dipolimerisasi dan dibentuk menjadi serat. Insinyur Wibowo Suryo menceritakan bagian yang tersulit adalah membuat spineret untuk menarik polimer menjadi serat. Meskipun demikian, Insinyur Yasip Hussein yang juga salah satu anggota tim dan anggota tim lainnya akhirnya berhasil membuat spineret yang selanjutnya dapat digunakan untuk menghasilkan serat dan dapat ditenun menjadi kain. Sukses, Indonesia dapat membuat baju dari batu. Namun sayang, semangat dalam berdikari dalam ilmu pengetahuan riset dan teknologi, bangsa Indonesia runtuh bersamaan dengan gulingnya Bung Karno. Maka dengan demikian, semangat bangsa untuk lebih mandiri pun meluruh. Sejarah kemudian mencatat bangsa Indonesia kehilangan konsistensi, semangat untuk mencipta hanyut oleh arus konsumerisasi. Kita semua kemudian sadar, 5 dekade setelah seruan Bung Karno tersebut, bahwa suatu bangsa tidak akan bisa menjadi bangsa yang mandiri tanpa ilmu pengetahuan, riset, dan teknologi. Bahkan di tahun 2023 ini, Indonesia tercatat masih menjadi pasar besar dengan konsumen hingga 275 juta jiwa dari produk negara lain. Yang lebih memilukan, masih ada pasar baju bekas dari seluruh penjuru dunia. Kenapa ini terjadi? Yang pertama, Indonesia dinilai belum memandang riset dan pengembangan sebagai investasi bagi negara. Hal ini terlihat, perkembangan riset di Indonesia masih terkendala anggaran yang minim. Berdasarkan data Kementerian Riset dan Teknologi Badan Riset dan Inovasi atau BRIN, berikut juga dengan R&D World, menyebut Indonesia adalah negara dengan rasio penganggaran riset terhadap PDB paling rendah, yang hanya sekitar 0,24% saja pada tahun 2022, dan ini masih jauh dari rasio minimal 1%. Maka tak heran, R&D World menempatkan Indonesia duduk di bangku peringkat 34 dari 40 negara, jauh di bawah Singapura, Malaysia, Thailand, Vietnam, bahkan Filipina. Salah satu periset dari BRIN, Agus Eko Nugroho menilai, perkembangan riset dan inovasi teknologi sains di Indonesia dalam berbagai hal saat ini sama dengan Korea Selatan di masa tahun 1980-an. Pola pikir yang masih birokratis juga membuat kebijakan dan perencanaan pendanaan penelitian menjadi kaku. Pendanaan riset pun belum berbasis misi nasional, melainkan hanya berbasis institusional. Padahal, jika kita mau sedikit saja membandingkan kemampuan riset kita dengan negara tetangga kita, yang notabene memiliki dana yang lebih besar, dalam hal inovasi kita jauh lebih unggul daripada mereka. Misalnya saja, nggak perlu jauh-jauh mengambil contoh, kita intip Filipina yang mempunyai dana riset yang lebih besar dari kita. Apakah kalian jumpai produk dari negara tersebut di Indonesia? Bahkan seperti kereta, kapal, senapan, mereka masih impor dari Indonesia.
Dan lebih parah lagi, sistem LRT saja mereka masih belajar ke kita. Yang kedua adalah kesadaran masyarakat tentang kemandirian dalam menciptakan suatu produk, baik konsumen maupun pelaku industri di Indonesia masih rendah. Pelaku industri di dalam negeri mempunyai peran penting dalam mengangkat hasil riset ke tingkat komersial. Namun, seringkali pelaku industri di Indonesia lebih menyukai bekerja sama dengan negara lain. Misalnya nih, pada tahun 1983, Profesor Sudarjo Harjosuparto dan Profesor Subagio berhasil mengembangkan katalis yang ujungnya bisa menghasilkan bahan bakar bensin dari minyak kelapa sawit. Dan beliau menawarkan ke Pertamina, namun apa yang terjadi? Ya, tidak salah lagi, hasil pengembangan beliau ditolak. Kemudian pada tahun 1994, Profesor Subagio dan Dr. Tatang Sunawijaya diberi tantangan mengembangkan H2S yang saat itu masih diimpor dari Amerika dalam jumlah yang sangat besar. Singkatnya, pada tahun 1999, beliau berhasil memperoleh formula untuk memproduksi H2S. Meskipun demikian, H2S ciptaan Profesor Subagio baru bisa diproduksi massal. Secara cuma-cuma H2S tersebut diberikan kepada anak perusahaan BUMN untuk menguji. Meski hasilnya sangat memuaskan, namun tahun berikutnya perusahaan tersebut masih impor dari negara lain. Jadi, bukan hanya menciptakan saja yang sulit, memasarkannya pun perlu bertemu dengan pimpinan industri yang bertengger Garuda di dadanya. Posisi periset Indonesia saat ini sangat sulit di saat mereka berhasil menciptakan suatu produk, tapi tidak ada dukungan yang serius dari pemerintah maupun pelaku industri di Indonesia sendiri. Contoh lain misalnya, sosok dikenal sebagai Presiden ketiga Republik Indonesia. Sebelum menduduki kursi tertinggi, beliau lebih dikenal sebagai seorang yang jenius, memiliki segudang karya dan penemuan yang bernilai sangat tinggi. Ya, beliau bernama B.J. Habibie. B.J. Habibie sangat memiliki andil dalam perkembangan industri di Indonesia, khususnya dalam bidang penerbangan. Salah satu produk andalannya adalah R80. Pesawat B.J. Habibie dirancang dengan teknologi terbaru yang super canggih dengan tingkat keamanan yang tinggi. Pesawat R80 juga dilengkapi dengan teknologi fly-by-wire yang menggunakan sinyal elektronik ketika memberikan perintah. Mendiang B.J. Habibie merancang pesawat R80 untuk melakukan penerbangan jarak pendek hingga jarak menengah. Alasan B.J. Habibie memilih pesawat turboprop karena pesawat turboprop membutuhkan landasan pacu yang lebih pendek daripada bermesin turbojet. Artinya, beliau menyesuaikan dengan geografis Indonesia sebagai negara yang memiliki banyak pulau serta sarana yang ada di Indonesia saat ini. Bukan berarti beliau tidak bisa membuat mesin turbojet, karena sejak 1995 bertepatan dengan terbang perdananya N250 atau yang dikenal dengan Gatot Kaca, pengembangan pesawat mesin turbojet juga dikembangkan yang dikenal dengan proyek N2130, karena justru proyek N2130 lah yang membuat Airbus ketar-ketir dan mensyaratkan menghapuskan IPTN jika ingin mendapatkan bantuan dari IMF kala itu. Menurut data, dengan dioperasikan menggunakan mesin turboprop, konsumsi bahan bakar pesawat ini dikatakan jauh lebih irit, sekitar 20% dibandingkan dengan pesawat mesin jet. Namun sayang, R80 saat ini masih sulit mendapatkan pendanaan dari dalam negeri. Sebenarnya bukan hal sulit mendapatkan pendanaan dari negara asing, karena Korea Selatan telah siap mendanai pengembangan R80 karya B.J. Habibie. Namun beliau menolak karena mensyaratkan hasil pengembangan ini nantinya harus diproduksi di Korea Selatan. Padahal, jika teman-teman melihat, negara yang mampu memproduksi pesawat terbang hingga saat ini masih bisa dihitung dengan jari. Dari sini kita bisa belajar menghargai produk ciptaan bangsa sendiri. Masih ingat kan, awal tahun 2000-an? Saat produk Cina pertama kali booming masuk ke Indonesia, produk mereka masuk dalam kategori kelas 3 yang mempunyai kualitas yang buruk, tapi mempunyai harga yang terjangkau. Karena alasan itulah, masyarakat Indonesia masih mau menggunakan produk dari Cina. Seiring berkembangnya waktu, industri mereka berkembang, dan di saat mempunyai modal yang cukup, mereka melakukan riset dan pengembangan untuk menciptakan produk yang lebih baik seperti sekarang. Apakah masyarakat Cina kala itu tidak sadar kalau kualitas produk yang dihasilkan dari negaranya itu jelek? Tentu mereka tahu.
Namun masyarakat Cina menghargai usaha dari para periset dan para pelaku industri mereka. Jangan seperti sekarang, LRT mogok, masyarakat heboh. Lebih parah lagi dihujat, gimana mau maju Indonesia? LRT saat ini adalah hasil pengembangan pertama, jadi wajar saja jika masih ada yang perlu direvisi. Kalau mau instan, kita bisa tinggal beli dari Korea dan Jepang. Tapi, jangan bisa bermimpi, Indonesia bisa mandiri di kemudian hari. Bagaimana menurut pendapat kalian semua? Silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.